Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda semua dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Di studio telah hadir bersama kita narasumber ORK hari ini, Romo Adrianus Suyadi SY, yang biasa akrab disapa atau dikenal dengan nama Romo Yadi. Mari kita bersama menyapa Romo Yadi. Salam jumpa Romo Yadi, apa kabarnya Romo? Terima kasih, kabar baik, puji Tuhan. Selalu semangat Romo. Selalu semangat, semoga kita semua juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Romo atas kehadirannya di studio. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Yadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh kegiatan kami pada hari ini, untuk orang-orang yang akan kami jumpai, dan untuk apa yang akan kami lakukan. Semoga semuanya ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan doa-doa kami. Semoga Engkau selalu berkati, Engkau lindungi dan Engkau bimbing. Doa ini kami aturkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari sesudah Rabu Abu. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai dengan 14, dilanjutkan dengan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Saya akan membacakan bacaan pertama. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu sendiri, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku,
sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi Romo Yadi akan membacakan Injil untuk kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang yang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Yadi. Nah, Romo Yadi, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang ingin dibagikan di sesi kita yang pertama, Romo? Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki masa puasa. Dan bacaan kita pada hari ini berbicara soal keadilan, berbicara soal orang miskin, berbicara soal siapa mereka yang kita telantarkan. Dalam bacaan pertama, untuk memahami perikop yang baru saja kita dengarkan, baiklah kita memahami konteks dari bacaan ini. Bacaan Yesaya bab 58 ini adalah bagian ketiga dari kitab Yesaya itu sendiri. Pada bagian sebelumnya, bagian kedua, Yesaya berpesan kepada orang-orang Yudea yang baru saja pulang dari pengungsian, yang baru saja pulang dari pengasingan, bahwa Allah menjanjikan pembangunan kembali sosial kemasyarakatannya dan juga bait Allah ketika mereka
kembali ke negerinya. Namun demikian, karena situasi sosial sendiri, situasi masyarakat pada waktu itu tidak mendukung untuk pembangunan kembali Bait Allah, maka pada bagian ketiga ini Nabi Yesaya mengingatkan bahwa restorasi Bait Allah, restorasi masyarakat setelah mengungsi dan kembali ke tempat asalnya adalah menantang. Kenapa menantang? Konteksnya adalah pada waktu itu terjadi perselisihan di kalangan komunitas Yudea sendiri. Ada perebutan kepemimpinan di antara mereka. Di samping itu juga ada kondisi sosial yang memprihatinkan, di mana terjadi bencana kekeringan, terjadi adanya kelaparan. Orang-orang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka di daerah asal mereka. Padahal untuk memulai hidup yang baru mereka membutuhkan banyak hal. Tetapi di lain pihak juga di sana banyak tunawisma, banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Maka Nabi Yesaya mengingatkan kepada komunitas Yudea yang baru saja kembali dari pengasingan untuk sungguh-sungguh merestorasi sosial masyarakat mereka. Konflik sosial yang terjadi semakin menghambat pemulihan kembali atau restorasi dari Bait Allah. Ketika berbicara soal restorasi Bait Allah, sebetulnya tidak hanya tentang pembangunan kembali gedung bangunan. Tetapi yang paling menantang adalah pembangunan kembali masyarakatnya, umatnya. Umat yang baru saja pulang dari pengasingan. Lalu yang kedua juga di sana ada situasi di mana orang-orang di luar Yudea, non-Yudea, itu dengan kedatangan orang-orang Yudea dari pengasingan, mereka curiga. Tetapi di lain pihak, orang-orang Yudea sendiri juga tidak mau menerima mereka, orang yang di luar Yudea, sebagai bagian dari komunitas mereka. Nah, situasi ini semakin memperburuk situasi pada masa itu. Maka Nabi Yesaya mengingatkan supaya persoalan-persoalan ini bisa diatasi. Lalu di sana juga dalam memahami teks ini kita perlu memahami ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan 8. Di sana teks berbicara soal puasa, berbicara soal keadilan, ketidakadilan yang terjadi. Dan di sini Nabi Yesaya mengingatkan supaya kesalehan ibadat yang ritual itu tidak hanya diletakkan dalam konteks sekedar berdoa ritual. Tidak cukup dalam konteks situasi masyarakat seperti itu hanya berdoa saja. Dan Nabi Yesaya juga mengingatkan bahwa kadangkala doa-doa mereka itu bersifat egosentris, egois. Jadi hanya mohon untuk memenuhi apa yang ia inginkan. Dan di lain pihak juga Nabi Yesaya mengingatkan, tidak cukup kita hanya berdoa, tetapi kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Apalagi dalam konteks di mana banyak kemiskinan, di mana terjadi bencana kelaparan, bencana kekeringan. Juga di sana ada situasi di mana orang saling berebut sebagai pemimpin. Doa harus diimplementasikan dalam konteks itu. Maka tidak ada artinya tekun berdoa, tetapi tidak mempunyai perhatian terhadap mereka yang kelaparan.
tidak mempunyai perhatian terhadap mereka yang tidak punya rumah. Dalam konteks seperti itu, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa restorasi Bait Allah adalah bukan hanya restorasi sekedar bangunan gedung, tetapi bangunan sosial masyarakatnya sendiri. Lalu di lain pesan yang lain adalah juga soal puasa. Sebetulnya yang bisa berpuasa itu adalah orang yang berkecukupan. Orang miskin itu setiap hari berpuasa. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari itu setiap hari berpuasa. Maka yang bisa disebut orang yang berpuasa adalah mereka yang mempunyai sesuatu untuk dimakan, mereka yang relatif kecukupan. Nah, pertanyaannya, bagaimana puasa ini tidak hanya untuk mengosongkan perut, tetapi juga apakah puasa itu mempunyai dampak sosial? Artinya kalau orang yang punya, orang yang kaya berpuasa tetapi tetap menyimpan segala macam makanan di kulkas mereka, ya itu puasanya mungkin belum bisa sempurna. Maka bagaimana puasa harus dihayati dalam konteks solidaritas sosial? Beranikah kita berpuasa sekaligus mengeluarkan apa yang ada di dalam kulkas kita? Tidak mengeluarkan untuk kita makan sendiri, tetapi dikeluarkan untuk diberikan kepada mereka yang mau tidak mau terpaksa harus berpuasa karena tidak ada hal yang bisa dimakan. Jadi puasa di sini bukan hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Dan saya kira di dalam praktek ajaran puasa kita, arahnya adalah ke sana. Maka kita lalu bisa mengumpulkan sebagian dari kebutuhan kita untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah mau mencoba memaknai puasa yang tidak hanya sekedar mengosongkan perut kita, tetapi puasa yang juga mempunyai tanggung jawab sosial. Lalu di sini juga Nabi Yesaya mengingatkan bagaimana menempatkan hari Sabat sebagai hari Tuhan. Kadangkala orang menghayati hari Sabat itu juga dihayatinya secara individual, secara personal. Bahwa saya akan menggunakan hari Sabat untuk berdoa. Itu baik, tetapi belum cukup. Karena hari Sabat itu juga digunakan misalnya bagi mereka, bagi kita yang mempunyai karyawan, bagi kita yang mempunyai mungkin pembantu rumah tangga. Justru yang harus merayakan hari Sabat mereka. Apakah kita memberikan hak bagi mereka untuk misalnya libur di hari Sabat tersebut? Kalau kita ya mungkin hari Sabtu atau Minggu. Ataukah kita terus mempekerjakan mereka tanpa memberi mereka hari libur? Dan pun kalau kita menggunakan hari Sabat, tetapi kita tetap mempekerjakan orang-orang buruh-buruh kita, ya itu namanya munafik. Kita bisa beribadah, tetapi kita membiarkan tenaga kita, buruh-buruh kita, pembantu rumah tangga kita untuk bekerja. Jadi itu namanya egois. Jadi bukan itu yang dimaksudkan di sini dalam memelihara hari Sabat. Dan banyak hal lagi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi mengingatkan bahwa ya kita memang situasinya masih banyak tantangan. Mereka baru pulang dari pengungsian. Mereka tidak mempunyai rumah,
tidak mempunyai tempat tinggal, lalu juga belum mempunyai mata pencaharian yang tetap untuk mendapatkan income ataupun pendapatan. Maka bisa kita bayangkan betapa susah mereka menghadapi situasi seperti itu. Maka Nabi Yesaya mengingatkan, kita memang akan membangun bait Allah, tetapi jangan melupakan membangun bait Allah dalam arti komunitas kita. Situasi yang tidak adil, situasi kemiskinan, mari kita bangun dulu. Dan nanti kita bisa membangun bait Allah yang secara fisik. Kalau kita, masyarakat kita sudah kita bangun dulu. Lalu hal lain yang ditawarkan oleh Nabi Yesaya adalah sikap inklusif. Kita tidak eksklusif. Jadi tadi di depan saya katakan bahwa di kalangan komunitas Yudea itu tidak mau menerima orang-orang di luar Yudea. Tetapi di lain pihak orang-orang di luar Yudea juga curiga dengan komunitas Yudea yang baru saja pulang dari pengasingan. Jadi kehidupan sosial antar mereka juga perlu direstorasi, perlu dibangun kembali. Dan yang ditawarkan oleh Nabi Yesaya adalah bersifat inklusif. Jadi menerima siapapun dalam masyarakat dan komunitas kita. Di sini dalam perikop tadi juga dikatakan bahwa misalnya kita baca dalam ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan meminta tolong dan ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Ini sekali lagi aspek sosial, aspek kehidupan bersama dari doa dan iman kita. Di sini dikatakan bahwa janganlah mudah menyalahkan orang lain, curiga terhadap orang lain, curiga terhadap masyarakat atau komunitas di luar komunitas kita. Lalu juga janganlah menaruh kuk kepada sesamamu. Jadi ini harus kita kaitkan dengan ayat sebelumnya dalam ayat 6. Bahwa di sana konteksnya adalah berbicara soal orang miskin dan orang yang diperlakukan tidak adil. Janganlah memberi beban kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak adil. Itu beberapa poin yang bisa kita renungkan dari Nabi Yesaya dan pesan-pesan yang mungkin juga relevan untuk kita semua di zaman ini. Ya, terima kasih Romo. Romo tadi menarik menyampaikan ada beberapa poin penting dari bacaan pertama ini Romo. Romo bisa mengaitkan bacaan pertama ini dengan puasa yang kita jalani hari ini Romo. Ya, dalam bacaan tadi kita menyinggung soal puasa yang diharapkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa puasa bukan berarti hanya kita menahan lapar untuk diri kita sendiri, tetapi puasa kita adalah juga untuk solider dengan yang lain. Maka kalau dalam masa puasa di dalam tradisi Katolik, kita ada yang namanya kolekte khusus ya, APP. Jadi di situ dimaksudkan bahwa kita puasanya adalah dalam bentuk berbagi. Kita menyisihkan dari apa yang sehari-hari kita konsumsi dan kita alokasikan untuk mereka yang membutuhkan. Itulah puasa yang kita maknai. Dan di sini dalam bacaan pertama tadi jelas-jelas Nabi Yesaya untuk mengajarkan kepada komunitas supaya menghayati puasa dalam perspektif juga solider dengan yang lain. Terima kasih Romo. Kita akan jeda sejenak dulu.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Yadi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam acara Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih ditemani oleh Romo Adrianus Suyadi SY dan saya Katarina Utami. Bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jika Anda ingin memberikan pertanyaan atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0881 0251 33438. Atau Anda dapat mengirimkannya ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Sekarang marilah kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Yadi, bisakah Romo mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi kita yang tadi yang pertama? Baik saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Nabi Yesaya mengingatkan kepada komunitas atau masyarakat Yudea yang baru saja kembali dari pengungsian dan untuk membangun kembali masyarakat dan juga kehidupan beragama mereka di tempat asalnya yang sudah lama mereka tinggalkan. Dan bagaimana Nabi Yesaya mengingatkan beberapa hal terkait dengan praktek doa, lalu juga terkait dengan puasa, lalu bagaimana harus bersikap berbuat terhadap orang-orang yang dilupakan, orang miskin, orang terlantar, dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian selama waktu itu. Itu pesan pokok yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama. Ya, terima kasih Romo. Untuk bacaan Injil ini Romo, kabar sukacita, inspirasi apa yang ingin dibagikan? Bacaan Injil menarik, mungkin saudara-saudari juga mengalami perasaan seperti saya ketika membaca ini. Di tengah-tengah kita melawan praktek korupsi, tetapi dalam bacaan tadi kita disuguhkan, ini Yesus kok memanggil koruptor untuk menjadi muridnya. Lewi dipanggil oleh Yesus. Lewi adalah pemungut cukai atau pemungut pajak. Untuk memahami situasi Lewi pada zaman itu, mungkin baiklah kita lihat, kita pelajari konteksnya. Jadi pada zaman itu di Yerusalem atau di Israel itu adalah di bawah penjajahan bangsa Romawi dan rakyatnya harus membayar pajak. Tidak seperti pajak yang kita bayar di negeri kita sekarang sistemnya, tapi sistemnya itu sangat memang tidak adil. Ada dua jenis macam pajak yang diberlakukan pada zaman itu, yaitu yang disebut gabai dan mokes dalam bahasa Ibrani. Sistem gabai sedikit lebih baik, sehingga tidak memungkinkan atau kecil kemungkinannya memberikan peluang kepada penarik pajak untuk korupsi. Perpajakan gabai ini adalah pajak yang dikenakan untuk properti, yaitu yang berupa tanah yang kalau ditanami dan menghasilkan, maka setiap orang atau setiap keluarga harus membayar 10% dari hasil produksi tanah tersebut. Itu diserahkan kepada pemerintah Romawi. Dan di samping pajak properti, di sana juga ada yang namanya pajak pendapatan. Jadi seluruh pendapatan itu dipotong 5% dari pendapatan yang diperoleh.
Dan masih ada lagi jenis pajak untuk umum. Jadi setiap orang, entah itu bekerja atau tidak, anak-anak, orang dewasa atau tidak, atau orang tua, masing-masing dipungut pajak 1%. Jadi banyak pungutan pajak, tidak seperti kita. Lalu juga masih ada sistem perpajakan yang lain, yaitu yang disebut sebagai pajak impor dan ekspor. Tetapi bukan dalam arti impor dan ekspor seperti yang kita alami pada saat ini dari negara lain. Tetapi itu adalah jenis pajak yang dikenakan oleh setiap kegiatan. Jadi di samping warga ditarik pajak tadi yang 10%, 5%, lalu yang 1%, ada juga jenis pajak lain. Dan ini sistemnya tidak jelas. Yaitu pajak yang dikenakan kalau misalnya orang menjual produksi ke pasar, lalu masih dikenakan pajak. Kalau ada keramaian, misalnya Yesus mengajar kepada para muridnya, orang banyak, di sana didirikan stand, didirikan pos-pos untuk penarikan pajak. Mereka ditarik lagi pajaknya. Dan tidak ada jumlah yang pasti yang diminta oleh pemerintah Romawi. Tetapi pemerintah Romawi hanya minta kepada para penarik pajak, itu ada yang mukes kecil dan mukes besar. Mukes besar itu ya semacam mandor atau semacam pengawas dari mukes-mukes kecil. Dan penarik pajak atau mukes kecil ini yang langsung menarik kepada warga. Jadi setiap kali ada keramaian, lalu juga orang yang lewat itu ditarik pajaknya. Jadi bayangan kita seperti tol, itu kalau orang dalam perjalanan. Tetapi orang yang beraktivitas secara ekonomis akan ditarik di sana. Bahkan juga ketika Yesus mengajar orang-orang juga mereka ditarik. Dan besar kemungkinan Yesus juga ditarik pajak oleh Lewi ini. Sangat menarik ya Romo ya. Sangat menarik. Jadi mungkin kalau dalam zaman sekarang preman yang memakai jubah sebagai orang pajak seperti itu Romo. Betul. Jadi karena di sana juga pemerintah Romawi hanya oke, untuk pajak jenis ini saya meminta sekian, misalnya 1 juta per bulan. Maka orang-orang ini akan menarik lebih banyak. Jadi silahkan kalau kamu bisa menarik lebih dari 1 juta, itu milikmu. Dan itu yang ditarik oleh para penarik pajak tadi dan juga oleh pengawasnya. Maka para penarik pajak ini sangat dibenci oleh masyarakat. Kemana-mana mereka mengikuti, minta, ya seperti preman kalau zaman sekarang lah ya, yang tidak legal itu. Dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang yang tidak bisa membayar pajak atau tidak mau membayar pajak. Dan mereka memasukkan ke pengadilan juga. Bisa juga menyita harta benda mereka. Dan mereka biasanya membayar bodyguard. Jadi ada preman-preman yang melindungi mereka. Dan kemungkinan besar Lewi adalah salah satu dari mereka. Jadi yang menjadi pengawas. Maka Lewi ini dan juga orang-orang penarik pajak yang jenis ini sangat dibenci oleh masyarakat. Dan juga mendapatkan cap yang sangat buruk. Orang kelompok ini itu disingkiri oleh mereka. Dibenci oleh mereka. Bahkan kalau mereka mengadakan perjamuan pun najis untuk datang ke rumah mereka. Sebetulnya kata Lewi adalah mengacu juga pada perjanjian lama bahwa keturunan Lewi itu yang akan meneruskan tradisi keagamaan mereka. Tetapi Lewi di sini dengan perbuatan seperti itu dalam tradisi Yahudi maka dikeluarkan dari kewajiban atau hak untuk memimpin ibadat misalnya.
Bahkan mereka tidak boleh untuk memberikan kolekte persembahan karena najis. Jadi orang-orang seperti Lewi ini sangat dikucilkan, sangat Dibenci ya Romo. dibenci oleh masyarakat. Dan mungkin kita juga dalam arti tertentu bisa memahami juga karena memang pemeras. Nah, menariknya di sini Yesus kok memilih orang seperti ini, ya. Yesus melihat sisi lain, jadi bahwa Lewi mungkin secara ekonomis sebagai orang kaya, tetapi secara sosial, secara kultural, secara religius, ia itu sebetulnya sangat menderita karena dikucilkan dari kehidupan sosial, dikucilkan dari kehidupan religius, mendapatkan cap. Jadi praktis tidak ada peluang lagi untuk menjadi tanda kutip normal seperti orang pada umumnya yang diterima. Lalu hal yang menarik lain adalah bahwa cara guru pada zaman itu, yaitu rabi yang disebut rabi, dalam merekrut atau memanggil para muridnya. Kalau guru atau rabi itu semakin terkenal, itu tidak mau mencari murid, tapi murid datang. Seperti sekolah-sekolah yang favorit untuk kita, murid datang lalu diseleksi. Nanti banyak yang tidak bisa masuk. Lalu rabi atau guru atau nabi yang banyak dicari murid itu biasanya nabi yang cukup dihormati. Dan cara Yesus berkebalikan. Cara Yesus adalah mendatangi orang, jadi aktif. Mencari orang, memanggil seperti ketika memanggil Lewi. Jadi mari ikutilah aku. Kalau rabi pada zaman itu, rabi Yahudi pada zaman itu gengsi untuk melakukan itu. Jadi sangat berbeda ya Romo? Sangat berbeda pendekatannya. Dan dalam arti tertentu orang-orang yang dipanggil oleh Yesus itu semacam kayak KW itu ya, kayak rejected. Kalau produksi itu orang-orang yang ditolak. Jadi produksi yang di-reject. Tetapi nanti akhirnya ketika menjadi murid Yesus menjadi branded. Jadi produksi yang memang berkualitas. Dan itu yang membuat menarik di sini. Memang Yesus membenci perbuatan korupsi atau perbuatan tidak adil. Tetapi Yesus tidak pernah membenci orangnya. Jadi perbuatannya itu memang tidak berkenan bagi Yesus, tetapi orangnya tidak pernah dia menolak. Maka selalu kita merasa bahwa kita ini orang yang berdosa, tetapi tetap dipanggil oleh Tuhan, kita disapa oleh Tuhan. Jadi hal menarik yang lain dari sisi Yesus adalah cara rekrutmen pada para muridnya, lebih aktif. Lalu yang dipanggil adalah orang-orang yang rejected dalam masyarakat pada waktu itu. Karena untuk menjadi murid seorang rabi, seorang guru, itu ada seleksi yang ketat. Dari sisi kepandaiannya, dari sisi latar belakangnya, dan sebagainya. Dan banyak yang tidak diterima, terutama untuk guru-guru yang sudah terkenal. Lah Yesus ini menerima orang-orang yang ditolak itu. Jadi ibaratnya sekolah-sekolah yang favorit, seringkali didatangi orang, diseleksi, lalu sisanya nanti diterima oleh sekolah-sekolah yang mungkin tidak favorit, yang masih mencari-cari murid. Dan Yesus seperti ini. Yesus malah mencarinya ya? Yesus mencari aktif. Ini yang menarik, sehingga Lewi lalu meskipun ditolak oleh masyarakat, tetapi Yesus, mari menjadi muridku. Dan Lewi, kita bisa bayangkan bahwa sebelumnya sebetulnya Lewi sudah sering mendengar pengajaran-pengajaran Yesus karena dia selalu mengikuti di mana Yesus bersama orang banyak berkerumun karena kepentingan untuk menarik pajak dan akan mendapatkan keuntungan besar. Pasti juga Lewi sudah mendengari apa yang diajarkan oleh Yesus, juga tentang cinta kasihnya, tentang keinginannya
untuk mengampuni dan sebagainya. Maka ketika disapa secara personal, yuk ikut aku menjadi muridku, Lewi merasa tersentuh. Selama ini dia tidak pernah merasa disapa sebagai manusia, tetapi selalu ditolak oleh masyarakatnya. Ini kok ada orang, ada guru yang tanda kutip aneh, kok mau secara pribadi mengundang saya untuk menjadi bagiannya. Maka lalu mengadakan pesta. Dan yang diundang pastilah bukan orang Yahudi yang baik-baik, tetapi juga karena pemungut pajak itu kelas sosialnya dikelompokkan seperti pelacur, seperti penjudi, seperti ya orang-orang itulah Yang tersingkirkan yang ya Romo. tersingkir secara sosial. Maka yang diundang juga saya kira sesama pemungut cukai juga. Dan Lewi memang sudah meninggalkan pekerjaannya. Jadi ketika dipanggil Yesus lalu dia meninggalkan pekerjaannya. Ketika itu kan dia masih asik di stand tadi untuk menarik pajak. Lalu disapa Yesus dan kemungkinan besar meskipun Lewi resign atau meninggalkan pekerjaannya, banyak orang yang tertarik untuk menggantikan dia karena kan secara ekonomis sangat menjanjikan, jadi bisa kaya raya. Dan pasti Lewi juga masih mempunyai harta ya dari apa yang didapat sebelumnya, maka mampu untuk mengundang Yesus dan teman-temannya berpesta. Dan pesta ini juga sekaligus sebagai tanda bahwa dia memulai hidup yang baru. Seperti kalau kita dibaptis atau menerima krisma, setelah itu ada pesta. Itu sebagai pertanda bahwa Lewi memasuki hidup yang baru. Dari pemungut cukai menjadi murid Yesus. Maka lalu di sini menjadi perubahan dalam hidup Lewi sendiri. Jadi di sini jelas bahwa Yesus memang tidak menerima korupsi. Tidak menerima perbuatan yang tidak adil. Tetapi menerima orang yang melakukan sejauh mau meninggalkan perbuatannya itu. Ini menjadi menarik sehingga ya kita bisa bayangkan bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu sebetulnya murid-murid yang oleh rabi-rabi pada waktu itu atau guru-guru pada waktu itu ditolak. Tidak tertarik untuk menerima mereka, dan itu Yesus secara aktif mendatangi mereka, memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Di sini kita bisa merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan. Lalu juga begitu besar pengampunan Tuhan. Siapapun bisa diampuni. Dengan catatan bahwa mau meninggalkan apa yang selama ini dilakukan sebagai perbuatan dosa. Itu terjadi pada Lewi, maka terjadi penyelamatan. Ini beberapa hal yang bisa kita ambil, kita renungkan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Dan saya kira ini cukup relevan untuk kita pada saat ini yang masih menjalani masa puasa. Kita mau mengalami Yesus yang mencintai dalam masa puasa ini. Lalu kita juga mau mengalami Yesus yang mengampuni. Yesus yang memanggil orang yang berdosa seperti Lewi. Yesus yang peduli dan memanggil orang-orang yang tersingkir, tidak dipedulikan. Jadi orang miskin, orang tersingkir, itu tidak hanya secara ekonomis, tapi juga banyak orang tersingkir yang secara sosial, tersingkir secara religius, artinya tidak masuk dalam golongan religius tertentu, tersingkir dari segi politik, bisa juga menjadi tahanan politik dan sebagainya. Dan
Kiranya dalam masa puasa ini kita bisa menimba rahmat betapa besar kasih Tuhan pada diri kita. Dan menyadari bahwa kita semua adalah KW, rejected. Tetapi setelah kita dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya, kita menjadi branded, kita menjadi unggul, menjadi murid Yesus yang mewartakan kasih, pengampunan, dan juga kepedulian terhadap yang lain. Itu yang bisa kita renungkan dari Injil yang kita bacakan hari ini. Ya, terima kasih Romo, sangat menarik sekali. Romo sudah jelaskan bahwa Yesus memilih orang-orang yang dianggap tersingkir. Orang yang KW diambil oleh Yesus dan nanti akan menjadi sesuatu barang yang branded. Mungkin itu juga yang harus patut kita tanamkan dalam hati, bahwa ketika kita berdosa, itu ada Yesus yang memanggil kita. Romo bisakah memberikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik di rumah, ketika orang berdosa, ketika kita masuk ke dalam suatu dosa, ada keinginan untuk kembali kepada Yesus. Tapi itu hanya sekadar keinginan, Romo. Tidak diwujudkan karena ada ketakutan di sana bahwa apakah Tuhan akan menerima, seperti tadi Romo katakan. Ya, saya kira keinginan itu sudah sebuah rahmat. Artinya bahwa orang misalnya melakukan dosa dan ada keinginan untuk berubah, itu rahmat. Dan rahmat menjadi semakin besar kalau itu tidak berhenti pada keinginan, tapi diwujudkan dengan mengubah hidupnya. Dan kalau kita membaca dari kitab suci apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus itu tidak pernah menolak orang yang mau bertobat. Coba orang yang mempunyai dosa sebesar apapun, Yesus selalu welcome. Pelacur, welcome. Ini koruptor, welcome. Ada juga orang-orang yang dianggap memberontak juga welcome. Jadi memang orang-orang itu yang dicari oleh Yesus, dan Yesus aktif mencarinya, mengetuk pintu hati kita. Siapa tahu kalau kita mempunyai keinginan untuk mengubah hidup, sebetulnya Yesus sudah mengetuk hati kita. Dan kita tinggal melanjutkan, mengimplementasikan perubahan kita di dalam diri kita. Itu yang saya kira patut kita syukuri atas rahmat ini. Ya, terima kasih Romo. Dalam tema kita nih Romo, tema tahun ini, kita adil bangsa sejahtera, dikaitkan dengan bacaan kita hari ini, Romo. Saya senang ketika Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan tema tahun ini. Dan ini saya kira sejalan dengan seruan Bapak Suci Paus Fransiskus yang begitu peduli terhadap orang yang tersingkir. Dan dalam konteks Indonesia, amalkan Pancasila. Kalau kita mengamalkan Pancasila itu sebetulnya di sana sudah tidak ada ketidakadilan, sudah tidak ada ketimpangan sosial, sudah tidak ada masalah-masalah sosial yang serius. Tentu saja ini masih jauh dari harapan kita. Dan dalam bacaan-bacaan tadi yang kita dengarkan, baik bacaan pertama maupun kedua, pesan itu begitu kuat. Tadi dalam bacaan pertama kita diingatkan oleh Nabi Yesaya supaya ibadah kita bukan hanya ibadah untuk diri kita, tetapi juga bersifat sosial. Artinya berbuat peduli terhadap orang lain itu adalah bagian dari ibadat kita. Kita adil. Jadi untuk mewujudkan keadilan memang perlu hal yang nyata. Dan dalam konteks zaman sekarang, ketidakadilan itu begitu terasa, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik. Bukan hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di berbagai macam belahan dunia. Jadi kita adil. Kalau semua dari kita itu mau berbuat adil, maka sebetulnya
bangsa menjadi sejahtera. Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi juga bangsa seluruh dunia. Dan yang kedua, kita juga mendengarkan dari bacaan Injil tadi bahwa Yesus peduli pada orang yang tersingkir. Tersingkir itu bisa kita terjemahkan dengan berbagai macam perspektif. Ada yang tersingkir karena miskin secara materi, ada yang tersingkir karena miskin secara sosial, ditolak di mana-mana. Ada yang miskin karena mungkin kesehatannya yang tidak sehat lagi. Itulah panggilan kita untuk memperhatikan mereka. Dan berbuat adil berarti kita juga mau membagikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada yang lain. Paus Fransiskus selalu mengatakan sebetulnya dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Tapi pertanyaannya kenapa masih banyak orang miskin? Karena di sana sebetulnya ada pembagian yang tidak adil. Kita lihat saja di Indonesia. Di Indonesia itu kalau kita hanya melihat Jakarta dari sisi ekonomi, kita itu sudah masuk negara maju. Tetapi kalau kita melihat misalnya Papua atau daerah Indonesia Timur, kita masih sangat miskin. Jadi gap ketimpangan, kalau kita lihat dari sisi ekonomi saja, misalnya income per kapita itu sangat jauh. Kalau Jakarta rata-rata per orang per bulan itu 20 juta. Itu tinggi, tetapi di daerah-daerah pedesaan itu tidak sampai 2 juta. Jadi di sana ada ketimpangan. Sebetulnya cukup untuk semua, tetapi karena ada sistem, struktur yang tidak adil lalu membuat ada orang yang tersingkir tadi. Dan inilah kita adil. Bagaimana kita mengamalkan kita adil. Kalau kita adil maka lalu semua sejahtera. Ya. Terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Yadi. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tutup renungan ini dengan doa dan kita lanjutkan dengan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu membuka hati dan budi kami akan sabdamu. Engkau selalu memberikan teladan bagaimana harus mewujudkan iman dan kepercayaan kami. Dampingilah kami dalam kehidupan sehari-hari, bimbinglah kami dan juga besarkanlah semangat kami untuk mau berbagi kepada sesama kami, untuk mau mewujudkan iman kami kepadamu. Engkau sendiri telah memilih mereka yang kurang diperhatikan, maka kiranya kami juga ambil bagian denganmu untuk memperhatikan mereka yang kurang kami perhatikan. Doa ini kami panjatkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Dan kita semua, seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Yadi dapat memberikan motivasi dan semangat hidup bagi kita untuk menjalankan kehidupan iman kita di masa puasa ini. Akhir kata, Romo Adrianus Yadi SY dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Mari amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta.
Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya, glory haleluya. Terimalah ya, terimalah kreasi, kita dansa tunai sajian kami. Terimalah ya, terimalah roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terimalah ya, terimalah roti kreasi, terimalah alunan kita dansa tunai sajian kami. Terimalah ya, terimalah roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terimalah ya, terimalah roti kreasi, terimalah alunan kita dansa tunai sajian kami. Terimalah ya, terimalah roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia
Ya Tuhan, tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan